Kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Pemirsa, petasan berukuran jumbo meledak saat dirakit di Pekalongan, Jawa Tengah. 9 remaja alami luka akibat ledakan dan rumah yang dijadikan lokasi perakitan petasan juga hancur hingga rata dengan tanah. Sebuah rumah di Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja alami luka bakar akibat ledakan dan dibawa ke rumah sakit. Peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat sejumlah remaja tengah merakit petasan berukuran jumbo. Tiba-tiba petasan terakhir yang sedang dirakit meledak hingga terdengar ledakan yang dahsyat. Luka parah kalau nggak salah ada 4 mungkin Mas. Tapi yang paling parah terakhir ini. Yang terakhir di bawah itu. Ini berarti akibat petasan, Pak? Akibat petasan. Tadi total berapa orang tadi yang dievakuasi? Yang yang luka-luka itu kurang lebih ada 10. Tapi yang parah ada 4. Ada 4. 4. Yang paling parah banget 1. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah sisa barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Sementara 9 korban masih mendapat perawatan medis dan 4 diantaranya mengalami luka serius. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menggerebek sebuah klub malam yang diduga milik anggota DPRD di Denpasar, Bali. Dalam penggerebekan, polisi menyita ratusan butir ekstasi dan menangkap 3 pengedar narkoba. Satuan Khusus Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek sebuah klub malam di Jalan Gunung Soputan, Denpasar, Bali. Klub malam yang diduga milik anggota DPRD Kabupaten Badung ini disinyalir menjadi lokasi peredaran narkotika. Saat digerebek, polisi menangkap 3 pengedar narkoba dan menyita 600 butir lebih ekstasi, serta uang tunai 19 juta rupiah yang diduga hasil penjualan narkotika. Polisi juga menangkap 43 pengunjung klub malam, 37 diantaranya positif narkotika. Rencana awal, MR berperan sebagai pengedar ekstasi yang standby di area tempat hiburan malam New Star, Bali dan bertugas menyediakan serta menyerahkan narkotika kepada pembeli. MR tidak termasuk dalam struktur manajemen tempat hiburan malam tersebut. Polisi kini tengah memburu 4 orang manajemen klub malam yang diduga memfasilitasi peredaran narkoba. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Viral, pemirsa, seorang emak-emak di Medan, Sumatera Utara nekat menjual sabu di tempat umum. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Deli Serdang. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek tempat persembunyian seorang wanita parubaya pengedar narkoba di kawasan Deli Tua, Deli Serdang. Mak-mak ini hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Pelaku diketahui sudah lama menjadi target polisi, namun selalu lolos dan kerap berpindah-pindah usai menjual barang haram tersebut. Sebelumnya, aksi mak-mak ini saat menjual sabu terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Pelaku bahkan secara terang-terangan bertransaksi hingga menimbang paket sabu yang dibeli pelanggannya. Karena kami anggap cukup licin, ya, saat di mana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi secara bermigrasi atau berpindah-pindah. Sempat video yang viral di daerah Katamso, termasuk kemarin pun tim bergerak sampai menuju Tanjung Balai, Tanjung Morowa, dan berakhir di Deli Tua ini. Polisi masih mendalami asal-usul narkoba yang diedarkan pelaku. Polisi kini juga memburu orang-orang yang terekam dalam video saat membeli narkoba pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga tak memperhatikan peringatan, 2 wisatawan yang tengah menikmati libur lebaran terseret ombak di pantai Karanganyar, Karangnaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 1 lainnya bisa diselamatkan. Laut Pelabuhan Ratu, tepatnya di Karanghayar.
Di Karangau ada 2 orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka, 15 tahun, wisatawan yang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diselamatkan setelah terseret ombak saat berenang bersama seorang temannya bernama Said Hidayatullah yang ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kedua korban merupakan rombongan wisatawan yang asal Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi yang sedang berlibur perayaan Idul Fitri. Namun ombak besar datang secara tiba-tiba hingga menyeret para korban ke tengah laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta meningkat. Sebanyak 20.000 kendaraan tercatat melintas masuk gerbang tol Kalikangkung dari arah Semarang Solo menuju Kendal, Jakarta. Ya, untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, pemirsa, rekayasa lalu lintas one way akan diterapkan mulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Pemirsa, kita akan langsung pantau seperti apa situasi terkini arus balik Lebaran di tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Selamat malam, Amrina. Apakah kendaraan di jalur balik tol Kalikangkung ini sudah semakin ramai pada malam hari ini? Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi di gerbang tol Kalikangkung pada malam hari ini nampaknya memang untuk kendaraan yang melintas begitu ya, khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini sudah mulai memperlihatkan adanya peningkatan. Dan memang kalau kita lihat berdasarkan data dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, ini jumlah kendaraan yang masuk menuju ke arah Jakarta ini jauh lebih banyak sekarang dibandingkan dengan kendaraan yang keluar menuju ke arah Semarang Solo. Angka ini cukup berbeda dibandingkan kurang lebih 3 hari yang lalu sebelum Lebaran, yang mana untuk sebelum Lebaran ini justru lebih banyak kendaraan yang keluar menuju ke arah Semarang Solo. Nah, datanya pada pukul 6 sore ini sudah ada 31.000 kendaraan yang melintas masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu situasi terkini begitu ya di gerbang tol Kalikangkung. Meskipun memang saya sampaikan tadi terlihat adanya peningkatan begitu ya berdasarkan traffic counting dari pihak Jasa Marga, namun memang untuk situasi di area gerbang tol hingga pada malam ini cenderung ramai, lancar dan juga sangat amat kondusif. Kalau malam ini nampak antriannya pun juga tidak begitu banyak. Ini cukup berbeda dengan tadi ketika pada pukul 2 siang sempat terjadi adanya antrian kendaraan kurang lebih 100 hingga 200 meter untuk kendaraan yang akan masuk menuju ke arah Jakarta, namun memang dengan cepat terurai antriannya karena dari pihak Jasa Marga Semarang Batang mengerahkan puluhan petugas untuk menggunakan metode jemput bola sehingga pemudik-pemudik ini langsung dihampiri, lalu mereka bisa langsung tap in dengan cepat dan antriannya pun langsung cepat terurai. Nah, kalau untuk kendaraan yang masuk menuju ke arah Jakarta tadi ada di angka 31.000, Ayah. Untuk kendaraan yang keluar ke arah Semarang Solo ini berada di angka 18.000 kendaraan. Memang nampaknya kalau kita lihat dari data ini artinya untuk arus balik sudah mulai terjadi pada tanggal 23 Maret 2026 ini dan diprediksi hingga beberapa hari mendatang bahwa untuk jumlah kendaraan yang melintas khususnya untuk yang menuju ke arah Jakarta ini akan semakin mengalami peningkatan mengingat sudah mendekati hari terakhir libur Lebaran ataupun juga cuti bersama di momen Lebaran 2026
ini. Nah, bagi para pemudik yang akan menuju ke Jakarta, ini memang dihimbau Ayah untuk melakukan perjalanan sebelum tanggal 28 Maret 2026 dan sebisa mungkin memanfaatkan momen tanggal 26 hingga 27 Maret 2026 karena akan ada potongan tarif tol hingga 46% bagi kendaraan yang menerus melintas dari arah Kalikangkung menuju ke arah Cikatama. Ini merupakan momen yang tepat bagi pemudik karena untuk biaya yang dikeluarkan lebih hemat dari yang biasanya Rp400.000 menjadi kurang lebih Rp300.000. Dan juga untuk pemudik ini dihimbau melakukan pengecekan di media sosial dari pihak Jasa Marga dan juga Kepolisian Lalu Lintas mengingat akan ada one way yang diterapkan. Informasinya besok akan diterapkan one way mulai dari kilometer 414 ke kilometer 70. Tentunya yang diharapkan adalah bahwa bagi para pemudik dihimbau untuk menjaga kesehatan, mengecek kondisi kendaraan agar tetap prima dan juga pastikan bahwa saldo kartu elektronik ini cukup. Sementara demikian kembali ke Anda, Ayah. Baik, rekan Amrina Rida, terima kasih atas laporan Anda langsung dari KT Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita akan sama-sama tunggu seperti apa perkembangannya di informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Pemirsa, hari ketiga libur Lebaran, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor semakin padat. Ribuan kendaraan harus antri dan mengular hingga lebih dari 3 kilometer. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak pada Senin pagi mengular. Antrian panjang kendaraan ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan dan terjadi antrian sekitar 3 km lebih dari exit tol Ciawi hingga Megamendung. Jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan sekitar 1.000 kendaraan dari hari Minggu kemarin. Guna mengurai kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas 30 menit lebih awal dari hari sebelumnya, yakni pukul 7.30 dan kini menjadi pukul 7 tepat. Satu hari dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk hari ini sekitar 35%, namun saat ini masih kami hitung untuk yang per jamnya sekarang, sehingga dapat menjadi dasar bagi kami melakukan rekayasa lalu lintas. Hingga saat ini sudah berapa kendaraan yang melintas ke jalur Puncak ini? Dapat kami laporkan, H-2 kemarin terdapat 80.000 kendaraan yang melintas dari jalur Puncak. Untuk hingga saat ini, sampai dengan pukul 8.00 pagi, sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas dari gerbang tol Ciawi ke arah Puncak. Sementara itu pemirsa, kendaraan nyaris tidak bergerak di jalur wisata Cilegon, Banten. Kemacetan yang terjadi mengular hingga 3 km. Lalu lintas menuju kawasan pantai di Anyer maupun Carita masih dipadati wisatawan. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi, sepeda motor, dan angkutan bus pariwisata. Wisatawan datang dari dalam maupun luar wilayah Jabodetabek. Kemacetan sepanjang kurang lebih 3 km membuat kendaraan nyaris tidak bergerak. Pihak kepolisian belum menerapkan rekayasa lalu lintas, namun petugas terus berupaya mengatur arus kendaraan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan pantau seperti apa situasi terkini arus balik Lebaran di Tol Cipali, Jawa Barat. Sudah ada rekan Adisti Arifa di sana. Selamat malam Adisti, seperti apa situasi arus balik pada malam hari ini?
Ya, selamat malam ya dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya melaporkan dari ruas tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk lalu lintas di ruas tol Palimanan pada malam hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Dapat dilihat Ayah dan juga pemirsa di belakang saya, kendaraan melaju dari arah Jawa Tengah menuju kota Jakarta. Tampaknya pada H+2 Lebaran ini, masyarakat yang sebelumnya pulang ke kampung halaman memutuskan untuk balik ke ibu kota pada hari ini. Nah, kalau dari pantauan saya, kendaraan yang melintas di ruas tol Palimanan ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan nomor kendaraan yang berasal dari daerah Jakarta dan juga sekitarnya, yakni plat B dan juga plat F. Ini menandai mereka adalah warga Jakarta yang sebelumnya pulang ke kampung halaman untuk mudik dan juga kembali pada hari ini ke ibu kota. Nah, kemudian juga meskipun jumlah atau unit kendaraan yang melintas di ruas tol Palimanan ini meningkat, namun secara umum lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya ketersendatan ataupun juga kemacetan yang berarti. Ini situasinya berbeda pada siang hingga sore tadi. Kalau dari pantauan kami pada siang dan sore tadi belum dilakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah sehingga sempat terjadi kemacetan dan juga ketersendatan yang cukup panjang di titik kami melaporkan saat ini. Namun setelah diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way yang sudah diterapkan mulai dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama, lalu lintas pada malam hari ini sudah terpantau lancar, yang mana kedua lajur ini digunakan untuk menuju ke arah Jakarta oleh para pemudik yang memilih balik pada hari ini. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini memang bersifat situasional, artinya jika melihat terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan barulah akan diterapkan. Dan terkait puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada esok hari 24 Maret ini juga mengingat berakhirnya waktu cuti bersama, sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik untuk memperhatikan yang menjadi prediksi arus balik ini, kemudian juga memperhatikan waktu terjadinya kepadatan lalu lintas, yakni kalau kami pantau kepadatan lalu lintas ini lebih meningkat di waktu pagi hari dan juga malam hari, karena tampaknya dua waktu tersebut menjadi jam atau waktu favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan balik. Dan kemudian juga kami memantau di area rest area 208 di tol Palimanan ini juga terlihat ramai kendaraan yang mampir untuk beristirahat, namun belum terlihat terjadi kepadatan ataupun juga penumpukan kendaraan. Namun nantinya akan ada aturan secara atau bersifat situasional sistem buka tutup rest area jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan, dan juga durasi maksimal yang dapat digunakan oleh pengendara untuk mampir di sini hanya sebatas 30 menit agar dapat bergantian dengan pengendara lainnya sehingga tidak terjadi kondisi pengendara yang berhenti di bahu jalan. Demikian, Ayah. Baik, rekayasa lalu lintas telah diterapkan dan juga peraturan di tempat rest area juga telah ditetapkan. Untuk itu, rekan Radisti, selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda. Pemirsa, libur Lebaran, objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu ribuan wisatawan. Antrean kepadatan kendaraan wisatawan mengular sejak jalan raya menuju pantai hingga ke kantong parkir. Sejak Senin pagi, antrian ribuan kendaraan mengular di pintu masuk utama Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi arus masuk, tak hanya dari Jawa Barat namun juga dari Jakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Keramaian terpusat di kawasan Pantai Barat Pangandaran, ribuan wisatawan menikmati libur Lebaran dengan berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang hingga menyewa perahu. Membludaknya wisatawan membuat arus lalu lintas di sejumlah titik macet total. Polisi menempatkan puluhan personel di titik rawan kepadatan seperti pertigaan Pancimas, Kalipucang, Bundaran Emplat hingga akses masuk Pantai Pangandaran. Kebetulan lagi libur Lebaran ya, lagi libur panjang, terus saya ngajak keluarga juga, karena ini saudara pengen lihat pantai. Personil kita turunkan semuanya, lalu lintas ada 44 personil. Kita dibagi titik-titik tersebut dipecah menjadi tim urai. Diprediksi jumlah wisatawan masih akan terus bertambah seiring masa libur Lebaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Banyak pemudik kembali lebih awal untuk menghindari macet.
Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon. Arus lalu lintas tersendat di sejumlah persimpangan mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Pemudik mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari macet. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Udah mulai masuk kerja. Oh gitu. Ini dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Oh, adik. Sementara itu pemirsa, sejak Senin pagi ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat lebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja. Menurut Humas KAI Daob 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga malam nanti. Mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam nanti sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati. Setengah 5 bes. Iya kah? Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pada hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ternyata masih ramai pemudik, meski arus juga sudah mulai. Pemudik memadati sejumlah sudut stasiun Senen menunggu jadwal keberangkatan menuju kampung halamannya masing-masing. Pihak PT Kereta Api Indonesia sudah melakukan pengaturan menjaga kelancaran antara arus penumpang mudik dan balik di stasiun. Petugas juga terus disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang baik dalam proses keberangkatan maupun kedatangan. Diperkirakan pada Lebaran hari ketiga ini arus balik sudah mulai terjadi dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Diperkirakan para penumpang yang balik ke ibu kota untuk menghindari kepadatan saat terjadinya puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada hari Minggu nanti. Kita akan mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan Wenda Nura di sana. Selamat malam Wenda, seperti apa kepadatan penumpang yang ada di Stasiun Senen pada malam hari ini? Selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Di hari ketiga Lebaran Idul Fitri 2026 ini di Stasiun Pasar Senen ini masih menunjukkan aktivitas yang cukup ramai. Bahkan untuk angka keberangkatan dan kedatangan pun masih cukup tinggi. Dan saya akan menunjukkan Ayah dan juga pemirsa seperti inilah situasi ataupun suasana saat ini di Stasiun Pasar Senen. Memang masih menunjukkan keramaian, namun keramaian ini menurun jika dibandingkan pada saat arus mudik kemarin begitu, dan keramaian ini semakin terjadi apabila ada kereta yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen begitu. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa angka keberangkatan dan angka kedatangan juga ini masih cukup tinggi, di mana untuk angka keberangkatan untuk hari ini masih di angka lebih dari 19.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Nah, sedangkan untuk angka kedatangan sendiri ini mulai meningkat sejak hari kemarin, di mana hari kemarin ini sudah ada 15.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk hari ini mulai meningkat lagi di angka hampir 17.000 penumpang yang tiba. Dan tentunya angka kedatangan ini akan terus meningkat menjelang ataupun mendekati ke waktu puncak arus balik. Nah, untuk data sementara yang kami terima dari pihak Humas Daob 1 PT KAI, sementara angka kedatangan tertinggi ini di hari besok di tanggal 24 Maret. Namun tentunya dari PT KAI ini memprediksi juga bahwa untuk periode arus mudik dan juga arus balik ini akan terjadi hingga tanggal 1 April 2026, sehingga nantinya
untuk angka kedatangan tertinggi ini masih dinamis tentunya, dan sedangkan untuk di puncak arus baliknya sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 Maret begitu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin membeli tiket perjalanan kereta api jarak jauh untuk kedatangan ataupun keberangkatan di stasiun Pasar Senen khususnya, disarankan untuk membeli tiket dari aplikasi resmi KAI yaitu Akses by KAI ataupun dari kanal resmi yang bekerja sama bersama PT KAI. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk tiket perjalanan dari tanggal 23 Maret hingga tanggal 1 April ini masih tersedia cukup banyak, begitu cukup tinggi di angka 200.000 tiket. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin membeli tiket bisa diharapkan untuk segera membeli tiket karena memang antusias masyarakat untuk bepergian menggunakan moda transportasi kereta api ini cukup tinggi sehingga dikhawatirkan nantinya tiket tujuan Anda ini bisa habis terjual begitu. Dan tentunya untuk Anda pemirsa juga yang akan melakukan perjalanan arus balik, terus hati-hati di jalan dan selamat beraktivitas kembali di Jakarta. Kembali ke Anda, Ayah. Baik, rekan Weda, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda.